Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai para pemirsa dimanapun Anda berada, para perindu ridho Allah. Alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan agung, bulan mulia, bulan suci Ramadan. Semoga Allah memilih kita menjadi hamba yang beruntung dengan pengampunan dari Allah dan mendapatkan pahala berlipat ganda. Semoga Allah mudahkan kita beramal baik di bulan mulia ini. Baik, kita akan membaca satu buku yang kami hadirkan, yaitu Penjabaran Hadis Jibril. Penjabaran Hadis Jibril karena ini merangkum, hadis Jibril itu hadis yang merangkum tentang pilar-pilar agama. Yang selama ini kita dengar ada pilar yang pertama Islam, kemudian iman, pilar pertama Islam, kedua iman, ketiga adalah ihsan. Jadi kita sebelumnya kita perlu menghadirkan hadisnya dulu. Hadis yang masyhur dengan hadis Jibril. Mohon ini bisa, tentunya yang kami hadirkan tidak semuanya akan kami baca. Untuk bisa sempurnanya bisa langsung dicari buku ini insyaAllah. Baik, yang pertama kita baca hadisnya dulu. Hadis ini diriwayatkan, ini hadis sahih. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ceritanya di saat kami duduk-duduk bersama Nabi, kata Sayyidina Umar. Sahabat lagi duduk-duduk dengan baginda Nabi. Dzata yaumin, pada suatu hari. Bayangin, Nabi duduk dengan sahabat Nabi. Suasana yang indah. Ittala alaina rajulan syadidu bayadi thiyabi. Tiba-tiba ada orang yang muncul. Bajunya putih, syadidu sawadi sya'ri. Rambutnya hitam pekat. La yura alaihi atharus safari. Ini orang baru. Tapi nggak kelihatan kalau dia datang dari tempat yang jauh. Bajunya kalau sekarang kayak baju setelikaan gitu. Rambutnya kayak baru disisir gitu. Kalau orang jauh kan pasti acak-acak. Ini kayak orang baru, kayak orang, ini orang dia kenal, kayak orang jauh, tapi nggak ada tanda-tanda ke orang jauh. Orang mana ini bingung, tapi kayaknya baru keluar dari kamar aja, ini rambutnya rapi, bajunya putih, putih, rambutnya hitam. La yarifuhu minna ahadun, nggak ada yang kenal di antara kita ini. Kata Sayyidina Umar. Hatta jalasa ila Nabi, sampai duduk kepada baginda Nabi, duduk adab. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, sehingga menempelkan tanda dua lututnya. Artinya menunjukkan nih orang ini dekat banget dengan Nabi ini. Berani duduk nempel. Kalau orang lain kan masih ragu-ragu, ini duduk banget, kayaknya sudah akrab banget. Ini siapa orang ini? Kemudian wawadha'a kaffayhi 'ala fakhidayhi, dan orang tersebut meletakkan telapak tangannya di dua paha Nabi, sebagian di pahanya. Ini riwayat penjelasan para pensyarah hadis beda-beda. Apakah orang tersebut meletakkan tangannya begini? Tanda sopan, atau tanda keakraban, ngomong begini. Ya, waqala, dan berkata, ya Muhammad. Sampai menyentuh paha baginda Nabi, lalu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil islami, jelaskan kepadaku, beritahu aku tentang Islam. Waqala Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu, Islam adalah antasyhada an la ilaha illallah, kau bersaksi, yakin, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa tuqimus sholata, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakata, engkau bayar zakat. Wa tasumar Ramadan, engkau puasa Ramadan. Wa tahujjal baita, haji ke Baitul Haram. Ini istata'ta ilaihi sabila, kalau dimudahkan jalanmu untuk menuju haji tersebut. Qala, kemudian orang-orang laki-laki tersebut tiba-tiba setelah Nabi menjelaskan begitu ngomong, sodakta, benar kau ya Rasul. Sahabat Nabi bingung, ini orang bertanya, dikasih tahu bilang benar. Aneh banget nih orang. Fa'ajibna. Kemudian kami terheran pada orang tersebut. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Ini orang aneh banget nih. Qala, kemudian tambah lagi bertanya, fa'akhbirni anil imani. Beritahu aku wahai Muhammad tentang iman. Anil imani, apa itu iman? Qala, baginda Nabi menjelaskan, antu'mina billahi, engkau berkeyakinan yang sesungguhnya kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat Allah, ada malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, utusan Allah, wal yaumil akhir,
dan beriman kepada hari akhir nanti setelah kehidupan di dunia. Wa tu'min, kau beriman bil qadar khairihi wa syarri, dengan qadar Allah, apa yang Allah berlakukan kepada hambanya baik dan buruk. Qala, laki-laki tersebut laki-laki mengatakan, sadaqta, benar engkau wahai Muhammad. Tambah bingung lagi. Qala, tanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Beritakan kepadaku tentang ihsan. Ihsan itu apa wahai Muhammad? Qala, bagi Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaknya engkau mengabdi, menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah, yakini bahasanya Allah melihatmu. Ini ihsan. Dan nanti akan kita jelentrehkan tentang ihsan. Kemudian setelah itu, fa akhbirni 'anis saati, nambah lagi tanya, beritahu aku tentang saat hari kiamat. Hari kiamat bagaimana wahai Muhammad? Qala, kemudian baginda Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Tamuku, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya apa? Aku dan kamu sama-sama tidak tahu hari kiamat. Makanya tidak boleh hari ini orang sok tahu hari kiamat tahun begini-begini. Nabi aja mengatakan aku nggak tahu, ini orang sok tahu. Tidak dibenarkan. Nabi mengatakan aku dan kau sama-sama nggak tahu. Cuman fa'akhbirni an amaratiha. Cuman tanda-tandanya apakah ada wahai Muhammad? Oh ada. Antalidal amatu rabbataha. Seorang amah melahirkan adalah tuannya. Ini seorang budak melahirkan tuannya, itu penafsiran macam-macam. Banyaknya orang durhaka atau betul-betul nanti akan terjadi kemenangan kaum muslimin sehingga banyak amat-amah yang kemudian dikauli sayyidnya dengan cara yang halal lalu melahirkan sayyid macam ini, macam penafsiran. Nanti akan disebutkan. Yang jelas ini kita baca hadisnya dulu. Wa antaral hufatal uratal alata, dan jika engkau melihat hufatal urata, orang yang dulu tuh kalau jalan nggak pakai sandal, nggak punya duit untuk beli sandal. Bajunya pun dulu compang-camping. Tapi sekarang yang mereka ria'an syai, mereka biasa ngembala kambing. Kalau sudah kau temukan orang-orang yang dulunya dalam keadaan fakir dan sebagainya, tiba-tiba ya yatatawaluna fil bunyan, menjadi berlomba-lomba dalam membuat bangunan yang megah. Maksudnya kefakiran sudah enggak ada lagi. Sampai dalam riwayat lain itu sampai rajulun yatufu bisadaqati, ada satu orang itu tawaf dengan sedekahnya minad dhahabi wala jitu man yakbaluha. Tidak ada yang bisa nerimanya. Saking orang kaya semuanya nanti. Itu tanda kiamat. Kemudian kemudian orang yang bertanya tadi pergi. Setelah bertanya kepada Nabi, pergi sudah. Falabithtu maliyan, kemudian aku diam sesaat. Tumakola, diam sesaat masih mikir. Sayyid kami itu dengan sahabat masih mikir, waktu dia pergi mikir, siapa orang ini? Kita enggak kenal. Cuman kayaknya deket banget dengan Nabi. Qala, kemudian Nabi bertanya, ya Umar, wahai Umar, atadri masail, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Ya orang aja, enggak tahu, ya itu manusia, orang ya Rasulullah. Qultu Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya Rasulullah. Qala, baginda Nabi menjawab, innahu Jibril, dia malaikat Jibril menjelma sebagai manusia. Atakum, datang kepadamu, yu'allimukum, telah mengajarkan kepadamu dinakum, urusan agamamu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Inilah yang difahami oleh para ulama dengan pilar-pilar, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Dan nanti akan kita jelentrehkan satu demi satu. Mungkin kalau kita harus membahas hari ini adalah tentang Islam saja. Apa itu Islam? Ini mungkin tidak akan semuanya kita hadirkan. Mohon ini tidak kita baca, hanya kalau ingin baca langsung aja. Ini pembahasan itu lebih detail karena kita urusannya dengan waktu. Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka pilar agama Islam itu ada 3. Yang pertama adalah Islam, maka orang harus kuat Islamnya. Namanya pilar. Berislam tapi tidak beriman, runtuh. Berislam, beriman, tidak berihsan, runtuh. Pilarnya nggak benar. Islam, iman, ihsan. Jadi Islam, iman, dan ihsan. Dan ini kita akan jelaskan di sini. Pilar agama pertama adalah Islam. Tadi yang disampaikan oleh Firas, bahasanya hari ini kita bahas tentang pilar agama pertama adalah Islam. Islam itu apa? Islam secara bahasa adalah berserah diri dan patuh. Sedangkan secara istilah, menurut agama kita adalah patuh kepada agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain,
Islam adalah berserah diri dan patuh kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berserah kepada yang dibawa Nabi, itu namanya Islam. Berislam itu seperti itu. Saya masuk Islam, maksudnya apa? Kalau di luar Islam kan tidak disuruh sholat. Di luar Islam enggak suruh bayar zakat. Di luar Islam enggak. Tapi setelah masuk Islam, berarti di saat dia berislam, seolah dia telah, aku siap menerima apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Suruh sholat, aku harus mau. Kalau ini, maka kalau sudah masuk wilayah Islam, ada beberapa hal yang harus dilakukan, namanya kewajiban-kewajiban beragama. Kewajiban dalam agama sangat banyak. Di antaranya adalah hal yang amat penting dan jelas untuk dijadikan pokok-pokok. Amat penting dan jelas untuk bisa dijadikan pokok-pokok. Ada amat penting untuk jadi pokok-pokok amalan terbesar dalam beragama. Yaitu. Siapa itu? Contohnya sholat ya tadi. Disebut 5. Padahal kewajiban kan tidak hanya 5. Maka rukun Islam itu 5. Itu adalah pokok besarnya. Sementara kewajiban kita dalam beragama bukan saja 5. Berbakti pada orang tua juga kewajiban beragama loh ya. Kan begitu. Cuman ini katakan pokok-pokok agama, dari sinilah nanti ada cabang-cabangnya. Ada penjabaran-penjabarannya. Maka sering orang menyebut dengan rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas dasar 5 ini. 5. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Ini Islam. Kemudian mendirikan sholat, bayar zakat, berpuasa, melaksanakan haji. Ini rukun Islam. 5 hal tersebut harus dilaksanakan oleh setiap muslim sebagai tanda kesungguhannya dalam berpegang teguh kepada agamanya. Maka itu muslim. Seorang muslim, biarpun nanti masih ada hal-hal lain. Tentunya kewajiban bukan 5 saja. Nanti kita rinci satu demi satu, misalnya masalah syahadat. Ini masalah syahadat. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Siapa yang wajib mengucapkan kalimat syahadat itu? Selagi seseorang lahir dari perut seorang ibunda yang muslimah, maka dia sudah muslim. Enggak ada kewajiban khusus bersyahadat agar masuk Islam. Atau ayah muslim menikah dengan ahli kitab, misalnya lahir, maka anak muslim seketika itu juga. Biarpun tidak, apalagi bapak muslim, ibu muslimah, jelas anaknya muslim. Maka mengucapkan kalimat syahadat itu wajib bagi orang yang pertama kafir asli dan ingin masuk Islam. Kafir asli ingin masuk Islam. Maka dia wajib bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan. Bersaksi itu keyakinan. Yang kedua adalah orang murtad. Orang murtad adalah semula dia muslim, kemudian melakukan hal yang menjadikan dia keluar dari iman. Murtad, tiba-tiba nyembah berhala, tiba-tiba mengingkari kenabian Nabi atau mengatakan sebab-sebab dia keluar dari iman, maka dia murtad. Selagi dia murtad, maka untuk kembali dia harus bersyahadat lagi. Baik, dia harus bersyahadat. Membaca asyhadu an la ilaha illallah. Tobat dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentunya masalah syahadat agak panjang dan ini penting sekali untuk kita hadirkan. Insyaallah nanti akan kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang tentang pengertian syahadat. Kemudian apakah harus dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah? Apakah boleh diganti dengan yang lainnya? Kemudian bagaimana jika orang bersyahadat hanya dengan hatinya saja tapi tidak ucapkan dengan lisannya, bagaimana? Itu harus kita jelaskan karena di balik ini semua ada permasalahan yang muncul. Selagi kita mengerti itu, ngerti penjelasan ini, maka kita menyikapi perbedaan-perbedaan permasalahan akan menjadi gampang. Maka insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan tentang cara bersyahadat, pengertian syahadat, makna 2 kalimat syahadat, kemudian bagaimana cara mengucapkan kalimat syahadat dan seterusnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang insya Allah.